Tidak hanya PMI Taiwan, PMI Hong Kong beserta organisasi-organisasi yang ada di Hong Kong pun melakukan aksi May Day. Press release peringatan Hari Buruh Sedunia di Hong Kong mengecam 2 kebijakan terbaru pemerintah Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Kemarin di Taiwan para pekerja migran melakukan aksi May Day ya guys. Aksi ini diikuti oleh pekerja migran dari berbagai negara seperti Filipina, Vietnam dan juga Indonesia. Aksi ini mendesak agar pemerintah Taiwan supaya memasukkan PRT atau pekerja informal itu ke dalam UU Ketenagakerjaan. Karena di Taiwan seperti masalah gaji itu juga belum ada kenaikan, sudah lama banget bertahun-tahun nggak ada kenaikan gaji, kecuali memiliki majikan yang baik maka majikan akan memberikan gaji lebih kepada pekerjanya. Cuma yang majikannya pelit karena nggak ada peraturan dari pemerintah, mereka pun para pekerja migran ini mendapatkan gaji yang bisa dibilang relatif kecil. Sama halnya dengan hak libur itu untuk pekerja migran yang ada di Taiwan sangat susah sekali ya untuk mendapatkan hak tersebut, seperti hari libur nasional dan juga mungkin tanggal merah itu guys. Di Taiwan itu nggak dihitung lembur, itu hitungannya tetap hari biasa. Di Taiwan lemburnya itu cuma 1 kali 1 minggu, yaitu hari Minggu saja. Beda dengan Hong Kong, kalau Hong Kong seperti hari libur nasional tanggal merah itu mereka sudah dihitung lembur ya para pekerja migrannya. Jadi seperti kemarin May Day ataupun Chinese New Year's itu ya, kalau cece-cecenya itu kerja nggak libur, mereka dihitung lembur. Seperti hak lembur kerja ini pun dulu di Hong Kong juga butuh perjuangan ya guys. Banyak PMI dan juga aktivis dan juga organisasi yang ada di Hong Kong tuh memperjuangkan hak tersebut. So buat pekerja migran Taiwan, ciao ya. Dilansir dari Migran Post, Jaringan Buruh Migran Indonesia di Hong Kong atau JBMI, sebuah aliansi yang menyatukan organisasi-organisasi massa buruh migran yang memperjuangkan perlindungan sejati, melalui press release peringatan Hari Buruh Sedunia mengecam 2 kebijakan terbaru pemerintah Hong Kong. 2 kebijakan baru tersebut adalah yang pertama, mewajibkan seluruh PRT migran untuk mengikuti tes COVID-19 sebelum 9 Mei 2021 dan bagi yang ketahuan tidak mengikuti tes sebelum waktu yang ditentukan maka bisa dikenakan denda. Yang kedua, mewajibkan PRT migran yang memperpanjang kontrak kerja untuk mengikuti vaksin COVID-19 dan jika menolak maka visa kerja tidak akan disahkan. Pemerintah Hong Kong telah mengumumkan ya teman-teman, kalau untuk CCCC PRT migran itu seluruhnya diwajibkan untuk melakukan uji tes COVID-19 dan ini sifatnya harus wajib. Sampai hari ini tuh untuk antrian tes COVID ini sampai mengular ya guys, panjang banget. By the way teman-teman, sahabat dunia BMI udah pada tes belum nih? Kalau belum, harap segera tes dan semoga lancar ya guys, hasilnya pun bisa dinyatakan negatif. Kalau untuk tes COVID ini saya rasa masih wajar ya guys, cuma kalau untuk mengharuskan vaksin diwajibkan untuk PRT asing ini bisa dibilang tindak diskriminasi. Karena vaksin ini ada efeknya, terus juga belum jelas konsekuensinya bagaimana jika terjadi sesuatu setelah divaksin. Ya memang sebagian besar setelah divaksin itu fine aja, aman, baik-baik aja. Cuma ada beberapa yang setelah divaksin itu berakibat fatal. JBMI menilai kebijakan tersebut diskriminatif dan merendahkan karena khusus diberlakukan bagi PRT migran dan bukan penduduk lain atau seluruh penduduk yang ada di Hong Kong. Selain itu, ketika wabah menyerang tempat-tempat lain seperti fitness center, restoran, dan lainnya, bahkan menginfeksi banyak orang, pemerintah tidak mewajibkan semua orang yang menjadi bagian dari
tempat atau sektor tersebut untuk wajib tes dan juga vaksin. Selain mengecam kebijakan baru pemerintah Hong Kong yang dinilai akan memicu sentimen negatif yang lebih besar lagi dan mengintensifkan serangan-serangan terhadap PRT migran, JBMI juga mengkritisi sikap pasif oleh KJRI Hong Kong ketika menyaksikan warga negaranya terancam keamanan dan keselamatannya. Hingga sekarang KJRI Hong Kong tidak melakukan upaya-upaya yang memadai untuk membela pekerja migran dan hanya menghormati aturan pemerintah Hong Kong, tulis JBMI dalam rilisnya. Maka dari itu pada peringatan Hari Buruh Sedunia, JBMI menyerukan 7 tuntutan kepada Hong Kong dan pemerintah Indonesia untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan memperbaiki kondisi kerja PRT migran. 7 tuntutan tersebut diantaranya adalah yang pertama, mencabut aturan wajib tes dan vaksin COVID-19. Yang kedua, menghentikan deportasi halus terhadap PRT migran yang mengalami pemutusan kerja dan mengizinkan untuk langsung bekerja tanpa harus keluar Hong Kong. Yang ketiga, menghentikan singling out terhadap PRT migran di dalam pernyataan-pernyataan resmi pemerintah Hong Kong. Yang keempat, memberi bantuan baik keuangan, masker, dan sanitizer. Yang kelima, menetapkan standar jam kerja atau istirahat, standar akomodasi layak, dan makanan bernutrisi. Yang keenam, mencabut biaya-biaya yang tidak diperlukan dari komponen biaya penempatan dan menjamin hak pekerja migran untuk menuntut ganti rugi dengan mudah, transparan, dan adil. Yang ketujuh, mencabut aturan yang memaksa PRT masuk ke PPTKIS dan memberlakukan kontrak mandiri bagi seluruh PRT migran. Semoga aksi May Day para pekerja migran baik itu yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Taiwan ini, segala keluh kesahnya, permintaannya bisa didengar oleh pemerintah, baik pemerintah Hong Kong maupun pemerintah Taiwan sendiri. Ya, jadi aksi-aksi ini merupakan demi kesejahteraan pekerja migran ya guys. So diharapkan jangan ada pro dan kontra. Cuma pro dan kontra ini nggak bisa dihindari ya teman-teman, karena setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Dan kalau saya pribadi sangat mendukung aksi-aksi May Day ini, karena ini untuk demi kesejahteraan bersama, kesejahteraan pekerja migran dan juga kesejahteraan PMI guys. Jadi saya pribadi juga sangat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya buat para aktivis-aktivis yang sudah rela memperjuangkan hak para pekerja migran. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.